Shalom semua. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Oleh itu, mari kita sediakan hati kita. Saudara dan saudari kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya agar melalui anak-Nya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan salah. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti sekarang ini sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan. Oleh mari kita muji Tuhan. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita muji Tuhan. Sama-sama kita katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang kekal, membangun keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan namanya Tuhan, menara yang
datang menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Kami percaya kemenangan terjadi di antara kami Tuhan, di setiap kami Tuhan. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Kau hadir di sini, ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita mengembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena pada hari ini kita bertemu di dalam ibadah ini, dan terutamanya belajar sebagian lagi daripada firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama beribadah di tempat ini bersama dengan keluarga dan juga anggota-anggota yang lain. Kami berdoa khususnya untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar lagi. Kiranya sekali lagi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami mendapat kekuatan baru serta iman yang akan semakin diperteguhkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebagai permulaan mungkin sama ada kita mengalaminya atau kita pernah mendengar orang mengatakan seperti ini. Di mana pada satu masa mereka berada di satu tahap dan berkata, kalaulah saya, contoh uang lah, mungkin hari ini kita mendapat sejumlah sekian dan kita amat struggle dengan jumlah yang ada yang kita terima, dan kita mulai berkata, kalaulah saya mendapat lebih daripada ini, mungkin saya boleh menyimpan, mungkin saya boleh menyumbang atau memberikan pertolongan, dan dengan izin Tuhan kita mendapat seperti apa yang kita mau. Kita mendapat lebih daripada yang sebelumnya. Namun di tahap itu, di level itu, kita mendapati bahwa situasinya masih sama. Kita masih sukar untuk katalah, mungkin setengah orang oke, tapi setengah orang tidak. Masih belum boleh menyimpan, apalagi membantu atau menolong orang lain. Karena itu cukup untuk mereka. Dan kita mulai berkata, kalaulah saya mendapat lebih lagi daripada ini, mungkin saya boleh begitu, mungkin saya boleh begini. Dan sekali lagi Tuhan memberkati dan kita mendapat seperti mana yang kita inginkan. Di tahap itu kita mendapati masih sama juga, masih juga kita sukar melakukan seperti mana apa yang kita harapkan sebelumnya. Kita masih belum boleh buat itu, kita masih belum boleh buat ini, karena kelihatannya cukup saja, malah kadang-kadang masih tidak cukup. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini sebenarnya adalah bukan soal cukup atau tidak. Soalnya di sini adalah
Karena memang selama kita mencari kecukupan dalam ukuran dunia ini, biarlah kita berada di tahap tinggi macam manapun, biarlah kita berada dalam tahap kemampuan yang besar sekalipun, kita akan tetap mau lagi. Kita akan tetap mau lagi. Contohnya dari segi uang, kita sudah dapat ini, ya, mau lagi lebih. Kita sudah dapat yang lebih, mau lebih lagi. Sama juga dengan kedudukan. Kita sudah dapat kedudukan ini, kita mau lagi yang lebih. Kita sudah dapat kedudukan yang lebih itu, kita mau lagi kedudukan yang lebih. Ya, begitulah seterusnya. Pokok pangkalnya di situ ada satu rasa yang tidak puas. Dan malah bukan perkara yang baru kita mendengar. Orang-orang yang kita pikir sudah mencapai tahap tertinggi dalam hidupnya pun masih belum merasa puas. Mengapa? Karena sebenarnya apa yang terpenting dalam hidupnya dia belum temukan. Karena hari ini bercakap dari sudut orang percaya, kita tahu apa yang paling kita perlukan dalam hidup ini adalah Allah sendiri. Ya, karena ramai orang telah memiliki segala-galanya, tapi mereka tidak sadar bahwa, atau sadar juga, namun karena kekalannya apa yang mereka miliki itu, maka mereka tidak akan pernah merasa puas. Sedangkan saat kita memiliki Allah, kita tahu bahwa kita telah memiliki segala-galanya dan tanpa terbatas pula. Dan dalam hal ini sebenarnya apakah yang benar-benar kita cari? Nah, di sini dalam khotbah minggu ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema roti hidup, ya, berdasarkan kepada Yohanes 6 ayat 35 dan kemudian disambung daripada 41 hingga 51. Di mana di sini Yesus menawarkan roti hidup yang ini akan memuaskan rasa lapar dan dahaga manusia selamanya. Mengapa? Sebab roti hidup yang ditawarkan oleh Yesus ini bukanlah roti duniawi semata-mata, melainkan tubuhnya sendiri. Itulah sebabnya dalam ayat 53 dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging dan anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu." Dan sekali lagi, dengan firman Tuhan, dengan poin-poin yang akan kita belajar bersama-sama, saya berharap kita belajar apakah yang dimaksudkan oleh kata-kata Yesus di sini. Nah, yang pertama adalah roti hidup yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, yaitu dirinya sendiri, adalah roti yang turun dari surga. Ya, roti yang turun dari surga. Dan ketika Tuhan mengatakan, "Akulah roti hidup," dan masa itu dia menyampaikan kepada bangsanya sendiri, ya, bagaimanakah respon orang-orang yang mendengarnya? Dan respon ini perlu kita tahu, karena siapalah tahu respon ini juga respon yang kita ada saat kita mendengarkan kata-kata atau saat kita mendengarkan atau mendengar tentang Yesus. Ya. Nah, yang pertama respon mereka adalah berdasarkan kata-kata. Respon berdasarkan kata-kata. Maksudnya di sini respon orang-orang ini adalah berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, berdasarkan kepada perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Apakah perkataan atau ucapan-ucapan itu?
Nah, dalam Yohanes 6 ayat 35 dan 41 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan respon mereka dalam ayat 41, perhatikan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Nah, pada masa itu orang-orang Yahudi menginginkan seorang raja. Dan bukan perkara yang asing atau bukan perkara yang rahasia bahwa ketika itu ada di antara mereka melihat dan mau menjadikan Yesus sebagai raja mereka dan mengakui dia sebagai nabi. Tetapi kemudian mereka mulai tidak selesa atau sudah mulai tidak dapat menerima keberadaan Yesus apabila mendengar kata-kata tersebut, di mana setelah Yesus menyimpulkan ajarannya dengan tentangan agar orang makan dagingnya yang memberikan hidup, mereka mulai bersungut-sungut. Bahkan mereka bukan hanya bersungut-sungut, malah ada di antara pemimpin agama merasa keberatan terhadap penyataan Yesus yang mengatakan ia berasal dari surga. Ya, ini adalah satu kata-kata yang sukar untuk mereka terima. Kata-kata ini di mana dia mengatakan bahwa saya adalah roti yang telah turun dari surga. Sama ada mereka tidak mengerti bahasa rohani yang digunakan pakai oleh Yesus di sini, atau mereka tidak memikirkan Yesus sampai ke tahap itu. Ya, yang pasti mereka tidak boleh menerima kata-kata Yesus. Dan kita perhatikan di sini, ramai juga orang yang tidak dapat menerima pengajaran-pengajaran. Apalagi kalau pengajaran-pengajaran itu, kata-kata firman Tuhan itu bertentangan atau seperti istilah di kampung biasanya seperti menembak mereka, ya. Saya pernah mendengar, ya, di mana ada orang-orang tersinggung apabila hamba Tuhan ini mulai bercakap tentang begini, ya, yang dikira oleh sesetengah orang yang mendengarnya seperti firman Tuhan itu sengaja ditujukan kepada mereka. Saya tidak tahu hamba Tuhan yang lain, tapi saya percaya tidak jauh bezanya dengan saya. Ketika kami menyampaikan firman Tuhan, kami tidak memikir pun siapa-siapa tentang firman Tuhan ini ditujukan kepada sianu. Firman Tuhan Atuna dia duduk di belakang. Dulu waktu kita masih berhimpun, kita tidak pernah memikirkan untuk sengaja membuat khotbah hanya untuk memikirkan ini saya mau kasih kena sianu. Tidak pernah. Kami hanya memperkatakan apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Namun jika sekiranya firman Tuhan itu seperti menembak saudara-saudari, anggaplah Tuhan sebenarnya sedang berbicara kepada kamu. Ambil sisi positifnya. Jangan hanya memilih kata-kata yang bagus untuk didengar. Ya, karena kalau kita hanya memilih kata-kata yang bagus untuk telinga dengar, itu berarti kita belum bersedia sepenuhnya untuk mengikut Tuhan. Ya, kita akan mulai bersungut-sungut dan sebagainya. Sama seperti orang-orang Yahudi ini saat Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Kau mesti makan daging anak manusia," dan sebagainya. Pada abad awal,
ini juga pernah disalahartikan sehingga ada orang mengatakan, wah, orang Kristen pengikut Kristus ini makan daging, kanibal, ya. Padahal kita tahu hari ini maksud Yesus bukanlah kita makan dagingnya mentah-mentah atau yang sudah dimasak atau seperti mana yang kita bayangkan makan daging. Ini adalah satu alegori, tentang tubuh Yesus yang telah mati semata-mata untuk kita memperolehi hidup. Dan makan di sini bermaksud menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Jadi selain daripada melihat respon ini berdasarkan kepada kata-kata Yesus yang mana susah untuk mereka terima, kita juga melihat bahwa apabila Yesus berkata, saya adalah roti yang turun dari surga, kita juga melihat respon orang-orang ini berdasarkan kepada latar belakang. Apa maksudnya berdasarkan kepada latar belakang ini? Karena mereka melihat siapa Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 42 mengatakan, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibunya Bapak kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Ya. Jadi rupa-rupanya pengenalan akan latar belakang Yesus ini, yaitu keluarganya, telah menjadi penghalang bagi orang-orang Yahudi untuk mempercayai Yesus. Mereka hanya melihat Dia sebagai anak tukang kayu. Mereka tidak mau mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, sukar untuk mereka memahami bagaimana anak seorang tukang kayu mengatakan, akulah orang atau roti yang telah turun dari surga. Sama seperti nenek moyang mereka yang hanya bersungut-sungut, berdebat dan tidak percaya dalam peristiwa pemberian manna. Demikian juga orang-orang Yahudi ini terhadap Yesus. Masalah mereka adalah pernyataan Yesus bahwa Ia adalah roti yang turun dari surga, karena mungkin mereka tahu bagaimana Yesus dari kecil bertumbuh, berkembang, dan kemudian sekarang di tengah-tengah mereka mengajar dan sebagainya. Hebat macam manapun Yesus itu, karena kita tahu baru saja Dia memberikan makanan 5.000 orang, tetapi tidaklah sampai mereka mengatakan atau menerima kenyataan yang Yesus itu adalah dari surga. Ya, mereka boleh menerima orang yang luar biasa, tapi mereka tidak boleh mengatakan, menerima bahwa seseorang itu daripada surga. Kalaupun ada yang turun dari surga menurut anggapan mereka, itu pasti malaikat utusan Allah, bukan manusia yang sama dengan mereka, hidup dalam darah dan daging. Itu dalam perspektif yang sudah sangat dalam. Namun untuk kita hari ini, kita tidak memerlukan perspektif yang sebegitu dalam. Jangan dulu orang itu berkata-kata, saya turun dari surga. Ya, kadang-kadang cukup untuk kita mengenali siapa orang itu. Kita mulai dari segi emosi, psikologi kita sudah dipengaruhi. Belum pun orang itu berkhotbah. Sebagai contoh, kita baru bertanya, siapa pengkhotbahnya? Kadang-kadang hari Minggu, siapa pengkhotbahnya? Kalau ada KKR, siapa pengkhotbahnya? Belum pun kita mendengar khotbahnya. Mendengar saja, sianu, oh sianu. Semangat kita, psikologi kita, pemikiran kita, mental kita sudah dipengaruhi atau sudah dicengkam. Tapi kalau kita mendengar siapa pengkhotbah, sianu, oh sianu, oke. Kalau KKR dari mana? Oh dari Indonesia, oke. Memang kita akuilah kehebatan hamba-hamba Tuhan ini. Ya, sama ada dari Indonesia kah, dari manakah? Apa yang saya maksudkan di sini adalah mentality kita. Kadang-kadang
Ya, kita lebih menghargai, menghormati, menerima hamba-hamba Tuhan daripada luar berbanding daripada tempat kita sendiri. Ini masalahnya. Jadi kadang-kadang bagus macam manapun khotbah dia, tapi karena sudah ada block minded di pikiran kita, semua firman Tuhan yang disampaikan tidak lagi dapat menyerap dengan begitu baik. Karena sudah ada tembok dari awal kita beda. Ya. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi masalah kita juga. Sehingga inti firman Tuhan yang terpenting itu tidak sampai kepada kita. Hanya karena pertama, kata-katanya tidak boleh kita terima. Kedua, pengkhotbahnya ala sianu saja. Ya. Ini yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Sehingga ketika Yesus menawarkan, "Akulah roti hidup," mereka tidak dapat menerimanya karena halangan-halangan ini. Hari ini sebagai orang percaya, jangan menghalang diri kita untuk menerima roti hidup, yaitu Yesus Kristus, hanya karena halangan-halangan pemikiran-pemikiran sedemikian. Kita harus percaya bahwa Yesus, roti hidup itu adalah roti yang turun dari surga. Barulah kita akan dapat menemukan menemukan kepuasan yang sebenar, keinginan yang terpenuhi, yang mana tidak boleh dipenuhi oleh apapun yang kita dapat di dunia ini. Sehingga kita tidak akan berpikir bahwa mau lagi. Memang setengah orang melihat ini sebagai satu yang positif, karena artinya kita tidak pernah puas untuk membina kehidupan yang lebih baik. Kalau dari segi itu iya. Tapi sebenarnya kita harus menyelami apakah motivasi di belakang daripada sikap yang sedemikian. Kalau akhirnya kita mendapati bahwa itu hanyalah karena kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah puas, itu artinya kita belum memiliki roti hidup yang sebenar, yaitu roti yang memenuhi seluruh keperluan kita, baik kita di tahap manapun, baik kita di tangga apapun, level apapun, tahap apapun dalam kehidupan kita, kita sentiasa bersyukur dan menerima apa-apa saja. Karena kita percaya Tuhan akan terus-menerus mengangkat kita dari satu ke satu level, ke satu tahap, dari satu kemuliaan ke satu kemuliaan, selama kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Nah, sebagai lanjutan daripada kemuskilan karena kata-kata pengajaran dan juga karena latar belakangnya, di dalam poin yang seterusnya, Yesus memberitahu, menjelaskan bahwa dia adalah bukan saja roti yang turun dari surga, jatuh tiba-tiba, ya katalah begitu. Tapi dia adalah roti yang diutus oleh Bapa. Ya, artinya dia ini datang semata-mata karena dia adalah diutus oleh Bapanya. Jadi karena dia diutus oleh Bapanya, itu bermaksud setiap pengajaran-pengajarannya adalah daripada Allah, ajarannya dari Allah. Ya, karena orang-orang Yahudi ada kemuskilan terhadap ajarannya. Mereka pikir Yesus ini berkata sembarangan saja. Tapi dia beritahu sekarang, ajaran saya adalah dari Allah. Perkataan-perkataannya adalah dari Allah. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 43 dan 45 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang mengherankan.
apabila orang ini bersungut-sungut. Karena orang percaya kepada Yesus bukan karena ia memilih untuk percaya, melainkan karena Bapa yang menarik dia untuk percaya. Sekali lagi kita bercakap tentang doktrin atau asas kepercayaan mengenai pemilihan, ya, di mana dikatakan di sini Allah karena Bapa yang menarik dia untuk percaya. Tapi saya akan jelaskan ini kemudian lebih lanjut. Oleh itu, orang yang akan dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman adalah mereka-mereka ini yang percaya kepada Dia, yang menerima Dia sebagai Mesias, yang menerima sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Sementara orang-orang Yahudi, dan bukan mereka saja, siapa saja yang bersungut-sungut, dalam arti kata yang lain, mereka tidak dapat menerima perkataan pengajaran Yesus, mereka ini tidak akan terlibat di dalam apa yang diperkatakan oleh Yesus di sini. Jadi dalam hal ini, bila kita percaya kepada Kristus, kita harus bersyukur karena Bapa telah menarik kita untuk percaya. Ya, percaya itu harus ditujukan kepada Yesus dan pengorbanannya. Oleh itu marilah kita terus setia, agar iman kita sekarang dan seterusnya akan berjalan seturut dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Jadi dalam hal ini, ya, apa yang dimaksudkan dengan apabila mengatakan jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, bukanlah berarti bahwa Allah memilih-milih berdasarkan kepada apa kriteria orang itu. Karena kalau kita lihat ayat seterusnya, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang, perhatikan ini ya. Pertama, semua orang diajar oleh Allah. Dan selepas itu setiap, artinya setiap ini tiap-tiap orang yang telah mendengar. Ya, jadi diajar dulu mendengar. Tapi tindakan seterusnya dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Perhatikan ini, walaupun tadi kita sudah melihat tentang Allah yang akan memilih mereka, tapi saya percaya yang lebih penting di sini adalah setiap kita diberi peluang untuk mendengar. Setiap kita diberi peluang untuk menerima. Dan mereka yang menerima ini adalah orang-orang yang akhirnya ditarik oleh Bapa kepada Kristus dengan menerima, ya, datang kepada Kristus, dan mereka ini yang akan dibangkitkan. Jadi saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita jangan hanya mendengar, kita harus menerimanya. Karena kunci kepada Bapa menarik kita adalah apabila kita mendengar dan menerima pengajaran daripada Kristus. Itulah kunci kepada bagaimana Allah menarik kita kepada Kristus. Ramai orang hanya mendengar tapi tidak menerima, seperti orang-orang Yahudi ini. Mereka mendengar, malah sepatutnya mereka sangat istimewa karena mereka adalah golongan, bukan saja penyelamat datang daripada bangsa mereka, tapi mereka adalah orang pertama, bangsa pertama yang mendengar penyelamatan ini. Tapi mereka tidak semualah, ya, menolaknya. Dan hari ini firman ini datang kepada kita, hari ini, pagi ini, atau tidak kiralah kita beribadah pada sebelah petangkah, malamkah, ya. Tapi saat kita mendengar firman Tuhan ini, artinya dia telah datang kepada kita. Apa respon kita? Terima. Karena Tuhan Yesus bilang, mereka yang menerimanya ini yang akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, selesai mengenai ajarannya, Yesus
sekali lagi menekankan bahwa karena dia adalah roti yang diutus Bapa, bukan siapa pengajarannya dari Allah, tapi dia sendiri adalah datang dari Allah. Dalam Yohanes pasal 6:46 mengatakan, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ini adalah sambungan daripada ayat 46 tadi, di mana ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapakku datang kepadaku. Ya. Dan disambung dalam ayat 46, tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak berasal dari dunia ini. Ya, sebaliknya dialah yang datang dari Allah. Itulah sebabnya orang yang mendengar perintah Allah ini disamakannya dengan akan datang mereka yang mendengar pengajaran Bapa, menerimanya akan datang kepadaku. Ya. Jadi walaupun mereka belum melihat Bapa, tetapi saat mereka menerima pengajaran Bapa itu, kenapa dikatakan mereka datang kepadaku, yaitu dirinya, yaitu Yesus yang berkata-kata saat itu. Ya, karena sama ketika kita mendengar dan pengajaran daripada Bapa, artinya itu sama seperti kita datang kepada Bapa. Ya. Tapi di sini dia tidak mengatakan akan datang kepada Bapa tapi kepadaku. Apa maksudnya ini? Sebenarnya dari segi bahasanya, kalau kita perhatikan baik-baik, Yesus di sini telah menyamakan dirinya, dan memang itulah kebenarannya. Dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa bukan saja dia melihat Bapa, tapi dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia datang daripada Allah itu sendiri. Ya. Jadi disinilah ya perkara yang sangat sulit dimengerti oleh pemimpin agama ini. Mereka susah untuk menerima perkataan-perkataan dan asal-usul Yesus ini sebagai suatu fakta. Dan karena itulah Yesus harus menjelaskan perkara-perkara ini. Bahwa kamu meragui perkataan-perkataan saya. Tapi kamu harus ingat, kamu harus perhatikan ini. Pengajaran saya adalah daripada Allah. Kamu meragui saya karena kamu mengenal keluarga duniawi saya. Tapi kamu harus mengerti, saya adalah Allah itu sendiri. Karena itulah setiap yang telah mendengar dan menerima pengajaran daripada Allah akan datang kepadaku. Karena kalau kita susun balik perkataan Yesus ini, siapa yang datang kepadaku samalah seperti kamu datang kepada Bapa. Karena kamu telah menerima pengajaran yang datang daripada Bapa. Ya. Jadi sebenarnya semudah itu. Jadi dalam hal ini, bila kita telah mendengar pengajaran daripada Yesus, kita harus mengerti bahwa pengajaran daripada Allah dan dia adalah roti yang benar-benar diutus Bapa, yang mana inilah sebenarnya apa yang kita cari-cari dalam dunia ini. Ya, tidak kira kita di tingkat sosial apapun, ekonomi apapun dalam dunia ini, tanpa Yesus semuanya hanyalah sia-sia. Nah, perkara yang ketiga mengenai roti hidup ini, dialah atau Yesus adalah roti yang memberi hidup. Ya, akhirnya Yesus sampai kepada setelah dia memberikan sedikit penjelasan mengenai keraguan-keraguan orang-orang Yahudi atau pendengar-pendengar. Sekarang barulah dia dengan lebih dalam lagi
memberikan penjelasan apakah sebenarnya maksud roti hidup ini, yaitu roti yang memberi hidup. Kenapa dikatakan roti yang memberi hidup? Karena yang pertama, penerimanya tidak akan mati. Wah, ini lagi satu istilah yang kontroversi ya. Tapi sebelum saya jelaskan, mari kita baca dulu dalam Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai 50. Mengatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya yang mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya, jadi maksudnya kata-kata ini bukanlah kata-kata saya. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Barang siapa yang makan daripadanya, yaitu roti yang memberi hidup ini, ia tidak akan mati. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah sebenarnya Yesus telah membuka jalan kepada manusia untuk menerima kehidupan, karena Dia adalah roti hidup itu sendiri, di mana sesungguhnya kehidupan telah disediakan kepada setiap orang yang percaya. Sehingga Ia telah menyatakan bahwa saya adalah roti hidup, yang mana harus dimiliki oleh setiap orang yang mau menerima kehidupan kekal. Ya, Yesus membandingkan roti hidup ini dengan mana, karena ini dimengerti oleh orang Yahudi. Tapi semua orang ya yang telah makan mana itu telah mati. Ini mereka semua telah mati. Ya, jadi sudah pastilah roti yang dimaksudkan oleh Yesus ini bukanlah roti yang sama. Karena roti yang sekarang ini adalah dirinya sendiri yang akan memberi kehidupan. Memakan dagingnya di sini sudah tentulah bukan bermaksud harafiah. Maksudnya makan daging berarti kita makan daging betul-betul ya. Tapi ini adalah satu perlambangan ya, yaitu mengenai percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan memegang dagingku. Dalam perjamuan kudus itu diperagakan ketika roti dipecahkan, dibagikan dan dimakan. Ya, karena dalam iman kita percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu telah diberikan kepada semua orang, ya, supaya setiap orang yang menerimanya akan memperolehi kehidupan kekal. Dan perkara yang kedua adalah roti yang hidup ini bukan saja penerimanya tidak akan mati, walaupun dia mati secara fisikal, tapi kita tahu sekarang bahwa secara rohani dia tidak akan mati. Penerimanya juga akan, bukan saja tidak mati, tapi akan memperolehi hidup kekal. Ya, dalam ayat 51 mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, jadi kita melihat dalam ayat-ayat sebelum dalam bab 6 ini, ayat-ayat awal, ya, di dalam bab 6 ini, bagaimana Yesus telah memberikan mereka makan. Lebih kurang 5.000 orang. Dan itu mengenyangkan mereka. Tapi esoknya kita melihat orang masih kejar-kejar dia lagi. Jadi kita juga sudah mendengar bahwa kemungkinan ada dua sebab. Sama ada pertama, karena peristiwa itu mereka mengagumi dan mau menjadi pengikut Yesus. Itu perkara pertama. Kedua, karena selepas makan kenyang, esoknya lapar lagi. Dan mereka berpikir Tuhan pasti beri mereka makanan lagi. Itu kemungkinan kedua. Ya. Tapi dalam bahasa mudanya, lepas masa lapar, kita makan kenyang, beberapa jam kemudian lapar lagi. Begitulah seterusnya. Jelas sekali bahwa itu bukanlah roti sebenar yang hanya memenuhi
keperluan jasmani. Karena apabila Yesus mengatakan akulah roti hidup, itu sebenarnya bercakap tentang bukan saja keperluan jasmani, tapi keperluan rohnya, keperluan jiwa kita dipenuhi. Karena dari segi jasmani dan emosi kita, jiwa kita, roti hidup ini akan memberikan kita rasa kecukupan, kepuasan. Tapi dari segi aspek kerohaniannya, roh kita dengan menerima Yesus Kristus sebagai roti hidup, itu akan membolehkan roh kita memperoleh kehidupan kekal, hidup kekal. Jadi jasmani kita akan tetap mati, tapi roh kita akan tetap hidup. Karena roh yang datang daripada Allah ini akan tetap menjadi milik Allah, dengan syarat kita menerima roti hidup ini. Ya, jadi itulah yang menjadi kecukupan kita yang sebenar. Itulah yang akan memenuhi seluruh apa yang kita inginkan sebenarnya dalam hidup ini. Dan roti hidup ini dipersembahkan oleh Yesus melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib. Ya, sehingga darahnya tercurah. Dan kemudian dengan semua tindakan ini, dia telah mengalahkan maut, memutuskan ikatan dosa yang menjadi sumber kepada kematian. Dan karena itu setiap orang yang memiliki Kristus sekarang telah terlepas daripada kematian selama-lamanya, sebaliknya memiliki hidup selama-lamanya. Karena Yesus telah bangkit, Yesus telah menang atas kematian. Dan inilah kehidupan kekal yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi sebagai kesimpulan, ya, sebagaimana besarnya kita mencari makanan ketika lapar, sebagaimana kita berazam untuk mencari walau hanya setitik air ketika kita haus, kiranya begitulah juga semangat kita mencari Yesus saat mencari jawaban kepada kelaparan rohani kita. Bagi kita yang sudah menerima, sudahkah kita bersyukur atas roti hidup yang ada Yesus Kristus yang telah disediakan untuk kita? Ya, kalau belum, ambil waktu ini bersyukur, berlutut bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roti hidup yang telah Engkau berikan dalam hidup ini. Dan berdoa supaya kita akan terus menjadi penurut-penurut kepada pengajaran-pengajarannya yang mendorong, yang menguatkan. Kita jadikan sebagai landasan untuk bertumbuh lebih dalam lagi, yang mendorong, yang mungkin mencucuk hati kita. Anggaplah itu adalah pengajaran kasih daripada Tuhan yang mau membentuk kita sesuai dengan kebenarannya. Karena sesungguhnya Dialah yang akan menghidupkan dan menopang hidup kita. Dialah kebenaran dan Dialah jalan menuju kehidupan kekal. Semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya roti hidup yang adalah Yesus Kristus sendiri akan terus menerus menjadi sesuatu yang akan mencukupkan kami dalam semua segi. Karena kami percaya saat kami memiliki Kristus, kami tahu kami telah memiliki segala-galanya. Baik yang terbaik di dunia ini, lebih-lebih lagi di dunia selepas kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, marilah kita bersama-sama mengakui iman kita. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus,
Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke sorga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi baik orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sebenarnya yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup dan kehidupan yang kekal. Amin. Dan segenap jiwaku. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam lagu kesyukuran. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Dialah Raja yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan.